Suara saya masuk atau belum teman-teman? Halo? Jadi perumahan. Halo? Halo? Tes. 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 Halo? 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 Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Oh, sudah masuk ya? Oke. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah membahas CRUD ya. CRUD dengan simple. Untuk template admin kita pakai admin LTE ya. Nah, kali ini kita akan buat login dan logout autorisasi ya, serta bagaimana fitur CRUD pelanggan yang kemarin kita buat itu bisa kita autentifikasi. Jadi nanti kalau kita belum login nggak bisa akses menu pelanggan yang kemarin kita buat. Oke, kita coba aja ya. Kita save dulu. Nah, kemarin kita sudah buat ini ya, CRUD pelanggan. Nah, ini sudah ada tampilannya, sudah ada paginasinya. Nah, kita mau buat login dan logoutnya ya. Jadi kita buat dulu routingnya, routing untuk halaman view loginnya. Coba kita nyentuh aja page yang ada di sini. Ini ada contoh loginnya ya. Oh, login. Login. Nah, ini login dari admin LTE ya, tampilannya seperti ini. Ini kita copy aja.
kita buat view-nya dulu, buat view. View-nya di web sini /login ya. Nah, cuman teman-teman ini nanti sekalian Pak satu paket aja. Jadi kita buat controller itu nanti di situ ada view login, mungkin ada register juga. Kemudian ada actionnya juga ketika login, ketika logout. Nah, kita buat controller yang namanya out controller. Artisan Mac controller. Jadi kita bisa buat controller dengan command line seperti ini. Controller out controller. Nah, kita sudah buat controllernya. Kemudian kita daftarkan routing untuk login ya, /login. Nah, ini admin saya hapus saja, nggak apa-apa karena nggak kepakai. Kemarin yang kepakai kan yang resource pelanggan ini. Nah, di login ini kita manggil ini ya, out controller, kemudian metodenya kita buat login gitu ya. Nah, di out controller ini nanti kita buat metode yang sama, function login ya. Kemudian returnnya view login. Nah, kita harus buat view-nya terlebih dahulu. View-nya kita nyontoh di sini aja. Coba buka login.html ya. Ini kita save as. Kemudian di resource, disimpan di resource views. Langsung di sini aja dulu ada apa? Login.blade.php. Nah, jangan lupa ini juga harus kita benahi. Ini headernya ke post admin LTE. Benar ya? Coba kita lihat. Folder public admin LTE login ya, ini CSS-nya dan sebagainya. Ini juga ini kita ganti terus admin LTE terus nah udah, coba kita reload halaman /login. Nah, ini sama kayak yang di halaman login HTML tadi ya, dari admin LTE. Nah, kemudian kita buat ini ya, extension in-nya ya. Ini coba kita hilangin aja yang SSO Facebook atau Google-nya. Login sosmed itu ya. Prospek ini juga kita hidden dulu aja. Nah, kemudian kita set action-nya
actionnya nanti sebenarnya sama, saya post, tapi kan metodenya post. Saya login saja. Login. Jadi nanti kita buat satu rutin lagi, tapi metodenya post. Kemudian, nah ini harus dibedain nih. Ini yang antara yang view sama yang action. Yang actionnya, misalkan kita buat action login gitu. Nah, di sini nanti codingan kita ya. Ketika kita submit login dengan email dan password, nah nanti actionnya ada di sini. Nah ini harus email, pakai email ya, karena validasinya email. Ini di formnya ini inputnya tipe email. Nah ini kasih nama, karena yang ditangkap nanti adalah namanya email, terus yang password juga namanya password. Terus jangan lupa di sini harus ada CSRF-nya ya. Nah ini sudah, cuman kita belum buat actionnya di action login ini. Nah untuk buat actionnya, coba kita lihat dokumentasi di Laravel-nya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngopi codingan yang seperti ini. Ini maksudnya dia ada validasi dulu ya, dari validasi form emailnya ini dia harus required, terus dia harus tipenya email, tidak bisa diisi sembarang. Kemudian passwordnya required. Kemudian out attempt ini nanti dia otomatis ya, ini bawaan dari Laravel, dia akan otomatis ngecek email dan passwordnya berdasarkan tabel user ya. Nah, coba kita buka dulu. Tabel user kan kemarin sudah dibuatkan dari Laravelnya. Cuman belum ada isinya. Ini ya, user ini pasti sudah ada. Nah, ini ada name, email verified, password, remember token, update add. Nah, tabel ini udah ada, cuman kan belum ada isinya. Jadi kita loginnya nanti nggak bisa. Kita harus ngisiin dulu paling tidak satu record untuk bisa loginnya. Nah, kita
bisa bikin registernya dulu. Jika ada fitur register, tapi jika tidak ada, biasanya kan kita harus manual insertin satu row user ya, satu row user. Nah, untuk insertin satu row user ini jangan sampai kita lakukan secara manual ya. Jadi kita harus pakai konsep yang namanya database migration yang seperti kemarin kita buat ya. Ya. Jadi kita buat dulu migrasinya PHP Artisan migration. Nah, ini nama migrasinya init user. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok nggak pakai seeder ya? Soalnya kemarin kan untuk insert data itu kan pakai seeder, nggak pakai migrasi. Nah, jadi perbedaannya seperti ini teman-teman. Kalau yang di pelanggan ini kenapa pakai seeder? Karena data yang diinsertkan ini sifatnya data dummy. Jadi ketika nanti kita nge-up ke server, data ini nggak boleh ikut ya, nggak boleh ikut. Jadi ketika nge-up nanti kan harus jalanin data artisan migrate ini. Nah, nggak boleh gitu. Nah, beda dengan data user ya. Data user kalau kita lakukan PHP artisan migrate di server ini nanti boleh ikut karena dia kan inisialisasi user. Misalkan dia super admin, kan harus ada terlebih dahulu di sistem kita seperti itu. Oke, kita buat aja migrasinya. Ini ya. Nah, ini query-nya bisa aja kayak create insert dengan model ya seperti di pelanggan. Jadi kita gunakan modelnya, misalkan user sama dengan new user. Nah, kan model user kan sudah ada, sudah bawaan dari Laravel sudah ada. User, kemudian namanya siapa, misalkan aku. Kemudian user email admin@gmail.com. Ini fiturnya sesuai dengan ini ya, tabel ini ya, tabel user ini. Nah, kita cek juga migration create tabel usernya ini ya. Nah, ini kan ada yang no label. Jadi kalau no label itu nggak perlu diisi, nggak apa-apa, nggak error gitu. Ini ya kayak email verified, ini kan no label, jadi nggak masalah kalau nggak diisi. Kemudian password ini nggak no label, jadi harus diisi. Nah, cuman passwordnya ini nggak sembarangan. Di Laravel bawaan ini juga ada yang namanya enkripsi ya. Enkripsinya itu pakai bcrypt. Nah, misalkan 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau teman-teman ngetikkan 1 2 3 4 5 6 saja nanti nggak bisa login. Karena harus ada enkripsinya. Nah, kemudian ada remember token. Remember token itu fitnya ini. Nah, ini dilewati aja nggak apa-apa. Coba kita lihat strukturnya. Oh, ini 0, jadi nggak apa-apa. Kemudian timestamp. Nah, timestamp ini biasanya dilewati juga nggak apa-apa. Kalau dari model, dia created at dan updated at itu biasanya langsung dibuatin. Jadi nggak perlu bikin user created at sama dengan apa itu kok nggak perlu. Jadi langsung save aja. Asalkan di modelnya ini nanti ditambahin bukan ditambahin ya, defaultnya memang sudah ada created ad-nya, created ad sama update ya. Kalau mau ngilangin nanti bisa ditambahkan public timestamp false ya. Kayak gini timestamp
model Laravel. Kayak gini ya. Jadi di propertinya itu nanti ada timestamp false kayak gini. Ya ini public timestamp false. Kalau nggak pakai timestamps. Nah ini karena pakai berarti biarkan aja. Nah kemudian kita jalanin PHP Artisan Migrate. Ini kita migrate ke local. Nah selesai. Seharusnya tabelnya sudah masuk. Maksudnya tadi ya usernya sudah masuk ini ya di dalam tabel usernya. Nah ini ada enkripsinya. Nah sekarang ini kita sudah bisa buat loginnya. Ya. Kita sudah bisa mengopikan script yang tadi. Ya. Ini requestnya dari sini. Request. Terus outnya ini dia use Illuminate support facades. Ini outnya harus dari sini. Nah ini setelah login ini maksudnya dia redirect ke dashboard. Nah, dashboard karena kita nggak buat dashboard berarti kita redirectin aja ke pelanggan. Kemudian with error ini kalau dia nggak sukses kan, nggak sukses berarti dia ngasih email ini pesan email dan kata sandi tidak cocok. Nah kemudian kita setting juga di blade-nya ini biar bisa nampilin error, misalkan login passwordnya ada form yang error. Nah ini coba kita pakai teks aja ya supaya nanti kalau kita bisa nyoba kalau emailnya nggak valid. Nah kemarin ada contohnya ya pelanggan di view pelanggan pelanggan create-nya. Nah ini ada contohnya errornya di bawah. Ya ini aja. Ini kalau ada error email kemudian kasih ini ya feedback message emailnya, terus juga kelasnya ya, kelas di form grupnya ini ditambahin invalid di kelasnya yang ini berarti juga ini berarti password ya. Password kemudian
rootnya kita nonaktifkan dulu aja. Yang ini ya, di sini password. Nah, simpel gitu. Ini coba kita download ya dan send in. Nah, ini ada validasinya. The email must be a valid email address. Karena kan emailnya tidak valid. Coba emailnya yang valid, kemudian send in. Nah, ini password harus diisi. Sorry, ini tadi kan bahasanya masih English ya. Nah, ini validasinya bisa kita setting juga seperti kemarin. Ada di validation. Ini di folder sini ya. Kemarin teman-teman ngasih bahasa baru yaitu Indonesia. Terus ini ya di validation ini yang baru kita set kan kemarin yang required kayak gitu. Ini required artikel harus diisi. Nah, di sini yang email itu juga ada email ini ya. Nah, kita ganti message-nya. Ini nama atributnya, terus pesannya gini aja. Email bukan merupakan alamat email yang valid. Nah, ini email bukan email yang valid. Oke. Kemarin tadi kan passwordnya 123456 ya. Nah, kita coba in. Oh, salah. Tadi apa ya passwordnya? Oh, emailnya admin@gmail.com. Nah, ini sudah masuk sebenarnya. Nah, cuman anehnya apa? Di login ini, nah ini masih bisa diakses, kan harusnya tidak boleh diakses. Dan tadi ketika nanti mengakses halaman ini ketika belum login, itu tidak boleh ya. Dia harus diarahkan ke halaman login seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita nanti akan menggunakan yang namanya middleware. Jadi kemarin yang sempat kita lewati itu adalah bagaimana menggunakan middleware. Nah, salah satu manfaatnya itu nanti ketika kita melakukan autentifikasi dan otorisasi. Di Laravel itu sudah ada yang namanya middleware default, ya. Middleware out kayak gini. Nah, itu ketika kita akses, ini tadi kan karena sudah login ya. Nah, coba kita akses di incognito yang belum login. Ini kalau kita langsung akses pelanggan ini, nah ini sebenarnya ke redirect ya, ke redirect ke root yang namanya
login. Cuman ke root yang namanya login ini tidak didefinisikan. Karena kita buat root slash login ini tidak kita beri nama ya. Jadi kita harus beri nama, namanya login. Nah, gitu. Jadi size pelanggan ini nggak akan bisa diakses kalau dia tidak login terlebih dahulu. Jadi konsep middleware seperti itu. Konsep middleware itu dia sebelum apapun yang masuk ke request ke controller atau ke ini ya istilahnya bisnis proses yang kita lakukan ini dia akan membuat suatu istilahnya permission ya dia boleh atau tidak atau bahkan dibelokkan nanti bisa juga misalkan requestnya A dia dibelokkan jadi A jadi B. Nah kalau seperti ini kan yang middleware out ini dia dicegah dengan meredirect ke halaman login. Jadi nanti macam-macam. Nah ini kita udah buat loginnya, kemudian jangan lupa buat logoutnya juga. Logoutnya get aja, nggak apa logout. Kemudian di sini logout, namanya juga logout. Nah, codingnya simpel aja, sebenarnya cuma gini aja. Out, dua logout. Nah, kemudian setelah itu kita return redirect ya. Direct ke login. Maaf sebentar ya. Data saya hampir habis, saya ambil data sebentar ya teman-teman.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ini loginnya, kemudian out. Karena kantin belum buka. Nah, ini akan ke redirect ke halaman login. Nah, kalau kita akses SAS pelanggan ini, nah ini akan otomatis ke redirect ke halaman login karena dia belum login. Nah, kemudian kita bisa juga Atau di tempat lain. kita pasang link di template-nya ya. Template-nya juga tadi login dulu. Sudah ada ya. Oke, kita tambahkan di sini aja. Di mana ya biasanya? Atau di menu bawah aja gini ya. Di sini ada logout. Nah, ke logout. Jadi dia akan kembali ke halaman login lagi.
Nah, oke, teman-teman, itu tadi yang login sama logoutnya kita udah bikin, dan autorisasinya udah bikin. Nah, sekarang coba kita buat beberapa menu. Nah, di sini kan ada menu-menu bawaan. Nah, ini kita hapus saja. Coba beberapa menu yang terakhirnya ya. Nah, menu-menu ini juga nanti akan diberlakukan sama. Dia bisa diakses ketika dia sudah login. Jadi ya tadi logout ya. Nah, ini kita hapus saja ke atas. Oke, sisakan dashboard aja ya. Kita sisakan yang dashboard aja. Coba kita reload. Ini udah kita hilangin banyak. Label ini coba kita buat master misalnya. Nah, important tadi ya halaman ini tadi ya, pelanggan. Terus ini misalkan supplier gitu ya. Terus ini produk. Nah, ini linknya 100 pelanggan. Ini 100 pelanggan. Nah, yang supplier supplier. Nah, cuman kan not found, belum kita buat. Nah, kita buat dulu. Kan di sini ya. Supplier. Entah apa kontrol aja, langsung kita buat view supplier. Return view supplier. Nah, kalau kayak gini, middle outnya kan harus 2 kali. Yang pertama di resource ini, kemudian yang kedua di supplier ini. Supplier platform. Nah, view-nya belum dibuat, kita buat dulu view supplier-nya. Sama ini aja di views the supplier
Nah, ini coba kita buat halaman dummy aja ya, halaman supplier. Nah, ini halaman supplier, ini pelanggan. Nah, keduanya tidak bisa diakses kalau dia belum login. Nah, kalau seperti ini kan agak boros ya, karena middleware out. Nah, ini bisa disimpulkan agar kodenya lebih enak. Kita buat yang namanya root group ya. Root group. Middleware out information. Nah, di sini kita kumpulkan routingnya, routing yang ada, yang dia membutuhkan middleware yang namanya middleware out. Nah, ini kita buang, jadi kita nggak perlu. Ini nggak perlu. Jadi kita reload. Nah, ini sama aja. Dan kita logout, coba akses /supplier dan akses pelanggan, nggak bisa. Nah, ini teman-teman juga bisa nge-set home-nya di sini. Ini kan seperti ini home. Nah, ini tambahin satu menu login misalkan, atau dia halaman admin kalau misalkan sudah login. Nah, di view welcome-nya ini di sini ya, kan /home. Oh, ini sebenarnya sudah ada teman-teman, karena ini kan sudah login. Nah, ini beda ketika kita logout terus ke halaman index. Nah, ini diarahin ke login. Nah, cuman kita tambahin satu lagi ya untuk logout. Kalau sudah login kan pasti ada menu logout. Nah, home ini
jangan kita buat home, tapi kita buat dashboard aja ya, dashboard. Nah, kita buat satu view lagi yang namanya dashboard, dan dia harus bisa diakses. Dashboard diakses ketika dia sudah login. Nah, ini supaya ini kita simpan aja, save as, ganti dengan dashboard. Login. Saya dilihatnya kan karena pelanggan ya. Coba kita buat presidennya ke halaman dashboard. Nah, ini sudah bisa ya. Ini sudah ada menu. Nah, ini tinggal ya kita nambahin aja satu-satu menunya diakses apa. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu. Halo. Sebelum nanti kita masuk API. Kalau masuk API nanti kita nggak perlu view layout kayak gini. Jadi nanti kita mengenal yang namanya JSON. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi karena untuk backend kita nanti bisa untuk backend saja. Kalau kayak ini kan untuk backend juga front endnya ya, karena ini kan pakai admin LTE, JavaScriptnya di sini ya, HTML-nya di sini. Jadi nanti bisa juga Laravel-nya cuma untuk backend aja. Jadi semua data yang akan dikeluarkan nanti adalah REST API, JSON formatnya. Gitu. Sebelum kita lanjut ke API, buat API developer, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, kalau belum ada, saya push dulu aja ya. Saya push codingnya. Nah, ini sudah saya push. Bisa keluarkan aja.
Oke, kita lanjutkan ya untuk buat API. Nah, sebenarnya di Laravel itu kan rootnya itu ada banyak, ada web, ada API, ada JSON, ada konsol. Nah, ini ada fungsinya sendiri gitu. Kalau root web itu yang seperti yang kemarin, ini adalah root default ya, untuk routing aksesnya. By default ini pakai root web. Nah, yang API ini nanti aksesnya itu slash API baru slash apa misalkan gitu ya. Nah, kita buat root di sini ya, misalkan root pelanggan nanti nggak bentrok ya, nggak bentrok dengan yang tadi, karena yang kita akses di sini nanti root pelanggannya itu mengaksesnya slash API slash pelanggan. Ini return, misalkan returnnya array, return array kayak gini, data di Suaranya ke unmute Pak Agung. sorry. Oke, saya ulangi ya, untuk JSON itu bagi teman-teman yang belum familiar dengan JSON, jadi dia strukturnya seperti ini. Dia diapit dengan kurung kurawal, kurung yang ini ya. Ini kan kurung kurawal. Nah, kemudian di dalamnya ini adalah key-nya, terus kemudian isinya adalah
objek. Jadi ini satu kumpulan ini bisa disebut objek. Ini satu objek. Nah ini key-nya nanti ada value-nya, nanti value-nya ada. Nah value-nya bisa juga array. Kalau pakai kurung siku yang lurus ini seperti yang di PHP. Nah ini juga seperti PHP ya, dia array. Array-nya array list. Kalau objek kan beda. Dia array. Array-nya map. Nah, kita mau bikin semua CRUD itu nanti jadi semua JSON seperti ini. Nah, kita buat yang pelanggan yang semula full, jadi front end-nya sama back end-nya jadi satu, yang Laravel yang kemarin yang di halaman ini ya. Nah, kita akan buat API aja, tapi juga full untuk CRUD pelanggan. Jadi ada create-nya, update-nya, delete-nya, search-nya. Nah, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan adalah biar mempermudah, biasanya kalau bikin API itu dia ada tools-nya yang namanya Postman. Nah, kita bawa Postman aja ya. Jadi teman-teman silakan pakai Postman. Postman ini download bisa free, bisa pakai web juga ya. Tapi kalau online, kalau lokal kayaknya nggak bisa. Postman ini teman-teman yang mungkin belum pernah pakai Postman, ini download aja di sini, ini free. Install ini untuk bisa Mac, bisa Linux, bisa Windows. Nah, sebenarnya nunggu Postman-nya ya. Nah, kita bikin satu controller lagi, tapi kita bedain controllernya itu untuk yang API ya. API. Jadi ini controller. Nah, ini saya bikin new folder API. Kemudian saya buat atau langsung pakai command line aja. Ini PHP design map controller. Nah, cuman tadi kan ada folder API ya. Nah, ini kayaknya buatnya seperti ini. Pelanggan controller. Benar. Jadi nanti sini pelanggan controller. Tapi yang di namespace API ini kan namespace API di folder app http controller API. Oke. Di sini kita bisa buat yang untuk indeksnya, indeks ini berarti dia yang get semua data. Ini seperti halnya di pelanggan controller ini, tapi kita nge-get datanya aja di ini.
ini nggak perlu pakai ini, itu copy aja, copy paste. Tapi ini nggak usah view, returnnya nggak usah view, returnnya langsung ke data pelanggannya. Ini pelanggannya harus di use model pelanggan, terus ini request. Jadi di sini ada close request. Nah, untuk membuat root get pelanggan ini sama aja. Coba kita satu-satu aja ya, karena coba nanti pakai resource bisa atau enggak, tapi coba kita satu-satu dulu. Kalau resource kan kemarin kita daftarkan yang di web ini kan sekali langsung bisa banyak. Nah, tapi ini satu-satu dulu aja. Pelanggan controller, tapi yang API ya, yang API. Ini kelas indeks. Nah, aksesnya di post manager. Ini kita bisa menambahkan collection. Collection, nama collectionnya yang kasih namanya get pelanggan. Asal harus tidur 8.000 ya. Semuanya bisa respons kita.
Nah, kalau return biasa ini nggak bisa. Dia kalau dari model itu nggak bisa. Jadi harusnya gini. Kita pakai yang namanya response. JSON. Respon ini ya. Use-nya yang illuminate support facade sini. Nah, di sini. Respon JSON. Tensor. Sorry teman-teman, ini laptop saya agak ngehang kayaknya. Nggak kuat. Soalnya nggak pakai laptop kantor sih. Ini saya keluar dulu ya. Jadi saya jadikan salah satu untuk jadi co-host, coordinate host, biar nanti nggak putus ketika saya restart. Ini saya keluar dulu ya.